Halo teman-teman, kali ini saya akan mencoba men-share bagaimana caranya mendapatkan jurnal nasional ataupun internasional melalui Perpustakaan Nasional Indonesia. Oke, saya coba share ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah coba kita googling dulu ya, menggunakan kata kunci Perpusnas. Nah, di sini Perpusnas Nasional, Perpusnas online, atau kita cukup masukkan saja Perpusnas, nanti akan muncul di sini linknya. Tapi sebelum kita masuk ke sini, baiknya kita masuk ke anggotaan online dulu. Karena kalau kita sudah masuk ke sini pasti akan diarahkan untuk pendaftaran anggota secara online. Jadi kita masuk ke sini, lalu kita karena belum menjadi anggota, maka kita harus mendaftar ya. Nah, kita isi ke bawah sesuai dengan isian yang kita butuhkan. Checklist dulu, kemudian lanjutkan pendaftaran. Nah, di bagian persyaratan pendaftaran tadi berisi persyaratan-persyaratan yang harus kita kumpulkan, kemudian kita isikan ke dalam sini, kemudian di situ juga tertera persyaratan peminjaman buku dan sebagainya secara online gitu ya. Kemudian kita isi ini, lalu kita submit kalau sudah diisi semua. Nanti ini di checklist. Nanti kemudian ini karena saya tidak isi, maka muncul warning seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah selesai, nanti akan masuk ke email untuk konfirmasinya. Kalau sudah masuk ke email kita, kita akan mendapatkan nomor pendaftar, nomor anggota ya, nomor anggota dari Perpusnas seperti itu. Nah, kalau sudah kita login, kemudian kemudian kita login, nanti akan kita masuk ke beranda. Iya, kereta api. Kita masuk ke beranda. Kereta api penumpang. Iya, Nak, kereta api penumpang. Ada ya, naik flyover ya. Oke, mohon maaf, ada sedikit iklan. Baru nanti kemudian masuk ke login. Di sini di beranda, bagian beranda ada kumpulan terbitan. Nah, di sini ada terbitan nasional maupun internasional. Yang nasional atau dari lokal itu ada dari Balai Pustaka, MITI, kemudian Universitas Andalas. Sementara yang internasional cukup banyak, ada ProQuest, kemudian ada lumayan banyak ya. Ini yang cukup kita kenal. Mungkin ada juga Science Direct, kemudian ada Emerald Insight, cukup banyak sekali di sini. Sage juga ada ya. Nah, kemudian kita klik bagian tautan Science Direct-nya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Jadi link yang akan kita masuk adalah linknya Science Direct, tetapi menggunakan Perpustakaan Nasional Indonesia, sehingga nanti akan muncul di halaman browsernya, alamat linknya adalah tetap Perpusnas. Itu. Dan sini ada muncul keterangan seperti ini. Oke, nah kemudian kemudian kita bisa ketikkan di sini misalnya tentang vocational training. Nah, kebetulan ini bidang saya, khususnya di bidang IT. Kita klik, kita ketikkan, kemudian kita enter. Nanti akan muncul hasil-hasil yang kita dapatkan. Di sini tulisan-tulisan yang kita bisa lihat ada 41.860 ya. Bahkan untuk tahun 2022 yang akan diterbitkan di tahun 2022 tersebut ada 119 tulisan. Kemudian di 2021 ada 2.466 tulisan. Nah, karena terlalu banyak, kita harus batasi tentunya. Misalnya kita ingin ambil 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir, kemudian bidangnya saya persempit lagi, yaitu di bidang computer science. Di bidang computer science khusus research articles, ya, research articles. Nah, di sini
kita bisa lihat ada 231 result. Di sini ada banyak sekali, kita bisa scroll ke bawah. Kita bisa tentukan satu kali kita lihat itu ada berapa tulisan yang mau kita cek dalam satu halaman, bisa 25, 50 atau 100. Seperti itu. Contohnya saya ambil satu ya. Misalnya ini yang open access. Kalau tidak ada tulisan open access seperti ini, berarti dia berbayar dan cukup mahal bayarannya ya. Misalnya di sini saya download PDF. Oke, maka di sini akan muncul jurnal yang akan kita inginkan ya. Nah, di halaman pertama itu ada kode ISSN yang kita butuhkan jika kita ingin membuat suatu terjemahan suatu jurnal dari luar negeri atau yang jurnal internasional. Di sini ada kode ISSN-nya. Ini ya, 8 digit ya. Perlu mungkin pasti teman-teman sudah paham bedanya ISSN dengan ISBN. ISSN adalah kode khusus yang dimiliki oleh sebuah jurnal ya, kumpulan satu makalah gitu. Dan ini harus terdaftar, jurnal ini harus terdaftar sehingga kita bisa mendaftarkan apa yang kita buat seperti itu, apa yang kita terjemahkan ataupun yang akan kita jadikan sebagai referensi, sehingga dengan adanya kode ISSN ini tulisan yang kita buat itu bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan referensi yang sudah terbit sebelumnya, seperti itu. Kemudian selain ada kode ISSN, ada namanya DOI ya. DOI itu tidak cukup terkenal dibanding ISSN. DOI ini teman-teman bisa lihat, misalnya saya coba buka tulisan lain, artikel lain. Di sini ada berjudul Computers in Human Behavior. Di sini ada doi.org-nya, ya. doi.org. Kemudian di sini juga ada ISSN-nya. ISSN-nya. Iya, dia pegang pisang ya. Nah, saya copy kode ISSN-nya. Saya copy, kemudian saya buka linknya. Ini adalah DOI. DOI adalah Digital Object Identification. Artinya setiap tulisan dia punya alamat di internetnya ya. Jadi jika kita buka alamat ini, maka akan muncul tulisan ini. Oke, kita coba cek ya yang tadi ya. Nah, ini Computers in Human Behavior. Tadi sama sampulnya, kemudian juga sama. Nah, ini kita bisa download di sini. Isinya seperti apa? Ini ada tulisan open access, artinya tidak berbayar, seperti itu. Nah, ini view PDF kita dapatkan juga. Kemudian untuk nomor ISSN-nya seperti apa? Kode ISSN ini bisa kita cek di linknya di websitenya Elsevier-nya. Oke, kita buka ya. Elsevier.com. Oke, tadi sudah saya kopikan kode ISSN-nya, kemudian saya cari. Kita enter. Nah, maka akan muncul kode ISSN bahwa nomor tersebut adalah kode ISSN-nya. Gitu ya. Oke, itu saja sharing dari saya untuk kali ini. Terima kasih terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf jika ada yang kekurangan. Sampai jumpa lagi.